kedatangan Trah Wali Songo ke rumah pemenangan Patra Kuningan Ganjar Pranowo itu tidak membawa lambang, logo, ataupun nama organisasi tertentu, bahkan laskar, tapi sebuah integritas bersama yang mengalami masalah yang sama, yang mengalami kegalauan yang sama, yang mengalami kegundahan yang sama. Dari apa yang dilakukan kurang lebih setahun ini, diskursus mengenai nasab klan Balawi. Dan hanya, ini ya, saya tegaskan lagi, dan hanya Bapak Ganjar Pranowo lah dan Mahfud MD yang bersedia mengapresiasi dan mau mengkonsolidasi tentang masalah ini. Terlepas itu ada muatan politik, terlepas itu ada dukung-mendukung di kontestasi Pilpres 2024, itu soal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan Prabowo wakile putrane Pak Jokowi. Asmane sinten? Gibran. Nggih mboten niku nasionalis kabeh. Lajeng Pak Anies wakile Pak sinten? Muhaimin. Pak Muhaimin sae hebat. Ning Pak Anies niki akeh-akeh sing dukung PKS. Nggih mboten niku nyamari tetep. Mudeng mboten? Lah cara kula sing paling tepat sing pasangan karo santri. Sinten Pak Ganjar nggih mboten. Wakile niku Pak Mahfud santri. Mudeng mboten? satu risalah yang penting, yang itu merupakan hasil dari sekian banyaknya laskar yang terbentuk di sela-sela diskursus mengenai nasab klan Balawi. Namun sebelum sampai ke sana, ini juga tidak kalah penting adalah pembicaraan diskursus yang selama ini berlangsung mengenai nasab klan Balawi ini, kemudian pembelokan-pembelokan sejarah yang dilakukan oleh klan Balawi, kemudian yang terakhir, pemalsuan-pemalsuan makam yang dilakukan oleh klan Balawi, yang setiap kali makam tersebut nama belakangnya selalu memakai nama bin Yahya, bin Assegaf, bin Al-Idrus, dan lain sebagainya, yang itu tidak terkonfirmasi nama-nama yang dibuat oleh klan Ba'alawi dalam sebuah makam ini, tidak terkonfirmasi menurut silsilah atau babat keraton, baik itu keraton Solo maupun keraton Ngayu Jogarta Hadiningrat. Itu semua tidak terkonfirmasi dan jelas-jelas itu adalah palsu. Artinya yang dibuat nama-nama tersebut bukan keturunan dari baik itu keraton Solo maupun keraton Jogja. Nah, tiga hal itu sebetulnya ingin dibawa kemana sih? Atau outputnya mau kemana sih? Apa hanya sekedar sebuah nostalgia saja yang terus kita bicarakan melalui konten-konten di media sosial, atau hanya ya nostalgia seperti kita bicara-bicara di angkringan, ngerasani mereka, atau istilah Ba'alawi yang selalu menyebut bahwa kalau membicarakan mereka sama juga, itu ini hanya sebatas menggibah kelompok mereka. Apakah cuman akan seperti itu pada akhirnya? Ya hanya tersimpan rapi dalam, ya dibuat kayak film semi dokumenter yang itu tidak ada kepastian hukumnya. Apakah memang cuman sebatas itu saja? Kalau memang sebatas itu, mungkin benar yang dikatakan oleh para mukibin Ba'alawi, para bohir Ba'alawi, bahwa orang-orang yang selalu membicarakan tentang nasab mereka, membicarakan tentang klan Ba'alawi ini hanya menggibah, karena tidak ada
arah yang jelas. Konsepnya hanya konsep bercerita saja, konsepnya hanya konsep mendongeng saja. Meskipun juga dilakukan tindakan-tindakan yang real di lapangan, seperti mungkin riset mengenai makam-makam yang diduga apakah makam itu makam yang dipalsukan sebelum-sebelumnya. Itu sebetulnya. Nah, oke, saya bacakan sebuah risalah yang tadi saya bicara, yang tadi saya katakan. Risalah ini penting karena merupakan hasil dari kerja keras sahabat-sahabat yang di lapangan, baik itu para penggiat mengenai makam palsu, kemudian para pejuang yang selalu membahas juga mendukung tesis Kiai Haji Matutin, dan juga sahabat-sahabat yang selalu mencari kebenaran-kebenaran menggunakan referensi-referensi yang ada terkait apakah Ba'alawi selama ini membuat sejarah-sejarah palsu itu seperti apa. Nah, ini muncullah beberapa laskar yang terbentuk dari sekian lama perjuangan ini. Ini saya bacakan risalahnya. Dan risalah ini memang dihadiri oleh beberapa laskar, diantaranya adalah Padepokan Padasuka, kemudian Laskar Sabilillah, kemudian Laskar Nusantara, terus Laskar Wali Songo, dan kemudian Laskar Mataram Raya. Hasil risalah pengging bertempat di kediaman KGPH Adipati Benowo, adik Raja Pakubuwono ke-13. Alamat di Bedan, Pengging, Boyolali, Jawa Tengah. Hari dan tanggal hari Sabtu, tanggal 25 November 2023. Dihadiri oleh tuan rumah, yaitu Yayasan Damar Kedaton Nusantara, organisasi penggiat budaya, sejarah, dan kerukunan umat beragama. Ketua KGPH Adipati Benowo, yang saya pernah juga dengan Gus Pakeh waktu itu dan Laskar Wali Songo, namun beliau nggak ada, jadi akhirnya kita membuat konten sendiri di tempat, di Pengging ini, di tempat Pangeran Benowo. Yang kedua, dihadiri pula oleh perwakilan Padasuka, Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo. Yang ketiga, perwakilan Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Yang keempat, perwakilan Laskar Nusantara. Yang kelima, perwakilan Laskar Mataram Raya. Dan yang keenam, perwakilan Laskar Raja Wali Songo. Poin-poin kesepakatan. 1. Aliansi Laskar harus setia kepada Pancasila, konstitusi, dan bersemboyan NKRI harga mati, serta selalu siap sedia bekerja sama dengan negara dalam upaya bela negara, meluruskan sejarah bangsa, marwah luhur Nusantara, menegakkan kesetaraan dan peri kemanusiaan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, sepakat saling mendukung dan mengapresiasi dalam semangat kekeluargaan dan sinergitas perjuangan. Yang ketiga, seluruh pejuang Nusantara, pelurusan nasab baginda Nabi Muhammad SAW dan sejarah Nusantara dilarang saling menghujat dan menyerang, baik dalam konteks sesama organisasi laskar atau antar laskar dan organisasi pejuang lainnya, termasuk di dalam sosial media. Sepertinya yang ketiga ini yang barusan saya bacakan ini, atau poin-poin kesepakatan dari keenam laskar yang terbentuk selama ini, poin yang ketiga ini memang hari ini sangat meresahkan sekali. Ini bukan membongkar aib internal ya, tapi kalau saya melihat di beberapa media sosial, memang salah satunya saling bagaimana ya, secara personal ya, bukan secara organisasi ya. Secara personal ini saling membenarkan diri sendiri yang paling benar dalam langkah-langkahnya, dia yang paling benar. Artinya apa? Ketika rombongan Trah Wali Songo yang tidak menggunakan simbol atau menggunakan lambang laskar tertentu datang ke rumah pemenangan Ganjar Pranowo beberapa saat yang lalu di Patra Kuningan, ini membuat gempar sebetulnya, membuat
membuat gempar di internal sendiri laskar-laskar yang saya sebut tadi. Memang ini sangat disayangkan sebetulnya ya, karena ya sebetulnya ini sah-sah saja, tidak ada yang bisa mengatur-atur personal-personal ya, individu-individu, kecuali mereka membawa sebuah nama laskar, itu baru akan terkena sanksi. Karena di poin-poin kesepakatan mengenai risalah di Pengging ini memang harus disepakati dan harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan komitmen yang kuat, tidak bisa mencela-menceli gitu loh. Oke, itu hanya sebuah informasi yang bisa jadi saya juga salah dalam hal ini. Oke, saya teruskan. Yang keempat, apabila ada sesama organisasi ingin membuat cabang di setiap wilayah, maka seluruh organisasi yang beraliansi akan saling mensupport dan tidak merasa ada persaingan dalam pengembangan organisasi. Yang kelima, memberi kebebasan kepada seluruh anak bangsa untuk membuat organisasi baru, baik yang ingin bergabung dalam aliansi ataupun tidak, demi cita-cita dan tujuan mulia yang sama. Jadi itu 5 poin-poin kesepakatan dari risalah pertemuan di Pengging, bertempat di Solo, di kediaman GKPH Adipati Benowo. Oh, nggak cuma 5, sorry. Ada 10. Saya bacakan lagi yang keenam. Ini yang keenam ya. Aliansi dibangun dengan semangat yang sama, tujuan mulia yang sama, dan saling koordinasi untuk setiap gerak langkah agar bisa sinergi dinamis serta menghindari hal yang dianggap kontraproduktif dalam perjuangan. Yang ketujuh, apabila dalam anggota laskar yang mendegasi organisasi lainnya, baik secara personal maupun keorganisasian, maka menjadi tanggung jawab Panglima Laskar dan Ketua Organisasi untuk menindak dan meluruskannya. Yang ketujuh ini mungkin terkait juga dengan kesepakatan yang ketiga, tentang tindakan-tindakan yang itu sebetulnya tindakan pribadi, tindakan personal, tidak mengatasnamakan laskar, tidak mengatasnamakan organisasi, tapi dipandang sebagai sebuah tindakan yang sepertinya tindakan tersendiri gitu loh. Artinya ya sebetulnya sah saja melakukan tindakan-tindakan sendiri, yang penting tidak keluar dari apa yang disebut pada alinea 1, yaitu bahwa NKRI harga mati, kemudian meluruskan sejarah bangsa, marwah leluhur Nusantara. Oke, yang ke-8, aliansi laskar menyepakati untuk membuat sebuah presidium secara setara dalam wadah kolektif kolegial, di mana diisi oleh Panglima Laskar atau yang ditunjuk mewakilinya. Ke-9, aliansi laskar sepakat untuk membuat dan saling mendukung kegiatan memperdayakan ekonomi bagi seluruh anggota. Yang ke-10, aliansi laskar menyampaikan edukasi, sosialisasi, dakwah, dan dengan akhlak yang mulia didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Itu ke-10 kesepakatan atau dari hasil risalah di Pengging di kediaman Adipati Benowo di Solo. Pengging Boyolali 25 November 2023. Ditandatangani oleh inisiator seluruh perwakilan laskar. Yang pertama, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, KH KRT Joko Parwoto Al-Habis, kemudian Tubagus Mogi Nur Fadlil Satya, KRT Fakih Wirohadiningrat, Kiai Mufid Sadulon Sambernyowo, kemudian Kiai Suradi Abdul Rauf. Jadi ada sekitar 6 tokoh yang masing-masing menjadi penanggung jawab dari laskar yang saya sebut tadi. Nah, di sini dari risalah yang sudah ditandatangani bersama ini, memang seyogianya ketika personal itu melakukan langkah-langkah yang konstruktif
Artinya apa? Langkah-langkah yang memang tidak menyalahi dari kesepakatan di Risalah Pengging itu ya sebetulnya cukup dikoordinasi saja, tidak terus lantas apa ya, saling menghardik antar personal, saling menciderai antar personal, sampai akhirnya saling membunuh karakter antar personal. Sekali lagi, kedatangan Trah Wali Songo ke rumah pemenangan Patra Kuningan Ganjar Pranowo itu tidak membawa lambang, logo, ataupun nama organisasi tertentu, bahkan laskar, tapi sebuah integritas bersama yang mengalami masalah yang sama, yang mengalami kegalauan yang sama, yang mengalami kegundahan yang sama, dari apa yang dilakukan kurang lebih setahun ini, diskursus mengenai nasab klan Ba'alawi. Dan hanya, ini ya, saya tegaskan lagi, dan hanya Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang bersedia mengapresiasi dan mau mengkonsolidasi tentang masalah ini. Terlepas itu ada muatan politik, terlepas itu ada dukung-mendukung di kontestasi Pilpres 2024, itu soal lain. Jadi mohon semua laskar, anggota khususnya, harus sangat-sangat diharapkan mempunyai jiwa yang sangat dewasa dan bijaksana. Kalaupun memang sudah keluar dari rel yang disepakati, silakan di sini ada panglimanya yang punya berak, punya wewenang, punya otoritas menindak anggotanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.